Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Devrianti dari kelas 3 PRC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut KBBI adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Konsep kesadaran hukum. Kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada akunya, manusia, dan pada kaminya. Tentang istilah hukum perlu pula diberikan pengertian di mana arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara merealisir hukum tadi, dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah: yang pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum sebagai kaidah. Yang ketiga, hukum sebagai tata hukum. Yang keempat, hukum sebagai petugas hukum. Yang kelima, hukum sebagai ketentuan dari penguasa. Yang keenam, hukum sebagai proses pemerintahan. Yang ketujuh, hukum sebagai pola-pola perikelakuan. Yang kedelapan, hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Di dalam ilmu hukum, ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh von Schmidt yang menyatakan bahwa perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta-merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan melalui penafsiran secara ilmiah. Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Kreb, yaitu kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan dalam nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Indikator-indikator kesadaran hukum itu terdiri dari 4. Yang pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Bahasa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Dalam arti di sini adalah jumlah indikator-indikator kesadaran hukum itu terdiri dari 4. Yang pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Bahasa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Dalam arti di sini adalah jumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan kata lain, perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu. Mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan berbagai norma-norma yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, sikap hukum.
adalah suatu kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Yang keempat, perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Peranan kesadaran hukum dalam pembentukan hukum. Yang pertama, peran dalam pembangunan. Peran hukum dalam pembangunan dimaksud agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti hukum dari segi harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Di samping itu, pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif. Yang kedua, peran dalam pembinaan hukum. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan, menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dari pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan yang pertama, peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional. Yang kedua, menetapkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. Yang ketiga, peningkatan kemampuan dalam kewibawaan penegak-penegak hukum. Pentingnya kesadaran hukum membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menetapkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. Yang ketiga, peningkatan kemampuan dalam kewibawaan penegak-penegak hukum. Pentingnya kesadaran hukum membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi pembangunan kesadaran dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan yang pertama, stabilitas. Yang kedua, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma. Beberapa faktor mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: yang pertama, adanya ketidakpastian hukum. Yang kedua, peraturan-peraturan bersifat statis. Yang ketiga, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.